Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini pada waktu subuh kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita di mushola An-Nur yang kita cintai. Salawat berserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, para hadirin sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa sebelum kita memulai segala aktivitas kita, pekerjaan kita, terutama pengajian kita pada pagi hari ini, selalu kita awali dengan kita berniat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berniat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu li talabil ilmi lil ibadah. Setelah kita berniat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, mari kita kirimkan surat Al-Fatihah kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, terutama saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan, Allah berikan kemenangan, kemudian Allah berikan kesabaran dan ketabahan. Mudah-mudahan rakyat Palestina merdeka. Selanjutnya, insyaallah pada pagi hari ini kajian kita tentang Fathul Qarib insyaallah akan disampaikan guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Juwahir, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kembali bertemu di majelis ilmu. Semoga barokah majelis ilmu kita ditambah ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kita buka kembali kitab Fathul Qarib, melanjutkan fasal fi ahkami ahya'il mawati, bab tentang hukum merawat atau mengelola bumi yang tidak dikelola atau tanah yang tidak bertuan. Sekarang masuk dalam sifatnya mengelola. Kalau kemarin sebelumnya yaitu sifat yang mengelola atau syarat orang yang mengelola. Dalam pengelolaan itu pasti ada tujuan-tujuan. Tujuan-tujuan yang diperbolehkan atau tujuan-tujuan yang menjadikan pengelola itu bisa disahkan, maka perlu mengetahui tuntunan-tuntunan yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimakumullah, nafa'ana bi wa bi ulumi fi darain, amin ya rabbal alamin. Wa sifatul ahya'i, utawi sifatnya mengelola atau menghidupkan, ngurip-ngurip bumi yang mati atau tidak produktif, bumi yang enggak bertuan, enggak ada yang ngopeni tanah itu sehingga menjadi gersang atau tumbuh-tumbuhan yang tidak bermanfaat, maka perlu dikelola dengan baik.
sifatnya menghidupkan atau mengelola itu makana selagi ono punapa ma fil adati ing dalem adat atau kebiasaan. Umumnya tanah itu nggo apa sih? Adat. Umumnya tanah kalau tidak dipakai lahan pertanian ya pasti dipakai bangunan kan. Bangunan entah rumah, entah kandang. Kandang itu bisa kandang ayam, bisa kandang binatang yang lain kalau umum. Nggak tahu di kota dipakai apa. Di kota ini dipakai kontrakan. Iku amarotan ngisi atau mengeramaikan lil muhya kedue wong kang ngurip-ngurip atau mengelola. Wa yakhtalifu hada wa yakhtalifu lan berbeda nih apa hadza isinya hadza itu makana fil adat, makana fil adat artinya bentuk tujuan mengelola itu beda-beda bi ikhtilafil ghardi dengan perbedaan tujuan. Mana kitab gundulnya Naja Sejo Ghardi dengan perbedaan tujuan. Alladzi yang yaksidu kang nejo atau bertujuan hu ing hadza sapa al muhyi orang yang mengelola. Orang yes, yang penting syariat dulu lah, akhlak nanti yes, monggo lah. Orang punya prinsip masing sendiri-sendiri. Yang kedua wasani utai kang kaping 7 iku ayah taja yen to butuh ilahi maring ma apa ghairuhu sakliyane sahibil ma. Yang kedua syaratnya memang benar-benar butuh orang lain itu. Hewan binatang itu butuh air itu. Imali nafsi ana kalian untuk dirinya sendiri auli bahimatihi utawa untuk binatang ternaknya. Hada utai hikmah iku idakana nalikane ono kono apa hajat. Tulisannya belobor apa gitu. Hada utai hikmah apa kala suket tartau tar'a kang apa mangon itu mengembala. Nah, tar'a itu maknanya binatang makan rumput di situ. Hu ing kala apa almasyatu raja kaya binatang. Basa Jawane binatang ternak itu apa? Raja kaya. Kekayaan, rajane kaya. Makanya orang dulu itu raja kaya. Rajanya kekayaan. Kalau orang punya yang di kampung zaman dulu ya, orang punya sapi banyak. Gitu. Itu kan kelihatan orang kaya. Kalau punya hajat menyembelih sapi itu orang kaya lah dulu itu. Raja kaya. Kalau sekarang beda ukuran raja kaya. Sultan ini TikToker punya subscribe yang banyak, ya udah, bener ya, follower yang banyak. Zaman dulu orang disebut sultan itu kalau punya peternakan banyak. Makanya kalau bahimah itu maknanya di bahasa orang dulu rojo koyo, rojo kaya, rajanya kekayaan. Artinya orang kalau belum punya sapi kerbau yang banyak itu belum keren lah ya. Makanya orang dulu waktu hajatan kok nyembelih ayam itu seneng,
makan ayam itu, ayam kampung wis kok khitanan atau walimatul khitan, walimatul urus nyembelih kambing itu termasuk menengah. Kalau sudah sapi, waduh, apalagi kerbau gitu, itu berarti sultannya di situ. Rojo kaya bahima, Pak Iqbal biar memahami orang Jawa ini. Rojo koyo. Wala yumkin orang ngongangake, tidak memungkinkan apa ra'yu mangone atau mengembalanya masyiyah illa bisikil ma'i, kecuali dengan memberikan air, meminumkan air. Wala yajibu itu tadi memang butuh ya, butuh untuk memberi untuk dirinya sendiri atau untuk rojo koyonya tadi, peternakannya tadi, butuh air. Ini bab air, dimana tidak memungkinkan untuk peternakannya itu digiring ke tempat yang ada airnya. Namanya rojo koyo itu kan peternakan biasanya di gembala, di tempat tertentu. Nah ini nggak memungkinkan ke tempat tertentu untuk khusus pengembala itu. Kalau di kampung zaman dulu kan kalau punya peternakan ada yang dirawat di rumah, ada yang saat tertentu dikeluarkan untuk makan rumput di tempat umum. Saya kenapa ngomong gitu, karena pengalaman dulu di kampung Angon. Namanya bocah Angon. Iya bebek. Iya bener lah, digiring musim. Kalau bebek musim kayak gini bingung makannya ya. Bapak beli ya. Kalau musim habis panen padi bisa dibawa kemana-mana. Misalkan tinggalnya di Sukabumi, bisa ngembalanya di tempat yang lain. Yang asik kan sambil ngembala itu telurnya telurnya ada. Wala yajibu lan ora wajib alaihi ing atase sahibul ma, apa badlul ma'i, nyerake banyu air lizar'in maring tanaman ghairi saliyane sahibul ma, wala li syajarihi lan ora nyerake maring selain pohonnya yang punya air. Kalau kondisi airnya itu tadi khusus ya, dan tidak dibutuhkan yang lain, ya, maka tidak boleh diserahkan atau digunakan nyiram-nyiram tandurane orang lain. Wa talitsu kang kaping 3 iku ayakuna yen ta ana kono pol mau mak fi maqarrihi ing dalem panggonane mak, wa utawi mak iku mimma saking wong yastakhlifu kang gonta-ganti sapa man fi bi'rin ing dalem sumur au ainin atau sumberan. Fa idza khada mongko nalikane ngalap kono apa hadzal ma'i fa idza khida mongko nalikane diambil kono apa hadzal ma'u iki air fi anain ing dalem tempat atau wadah. Anain itu wadah air itu termasuk banyak jenisnya, bak, timbo, apalagi jirigen. Maka ada istilahnya kalau zaman dulu ada hikayah santrinya Sunan Kalijagat namanya Syekh Jangkung Pati, itu disuruh ambil air tanpa pakai bak, pakai keranjang. Keranjang ngerti ya, keranjang? Apa itu? Ada lubangnya yang terbuat dari bambu. Sekarang ambil air kok pakai itu, kira-kira airnya tumpah nggak? Ya tumpah. Kalau bisa berarti dia punya ilmu yang lain, seperti Pak Eko tadi, punya tempat gaib. Kelihatannya keranjang, ya kan? Ada lubang-lubangnya, tapi airnya enggak tumpah. Punya keistimewaan berarti. Ini disyaratkan kalau kamu bisa mengambil air dengan keranjang, berarti kamu sudah lulus. Wah, berat juga ya. Tes-tesannya. Ya, di Laksban, ya benar-benar
Menurut Pak Juwana di kemarin kelihatan. Insya Allah. Kok bisa orang dulu kayak gitu ya? Ambil air pakai keranjang. Wong kita akhirnya berantem juga di kampung. Duluan. Maksudnya gantian, akhirnya diatur. Pemerintah setempat mengatur, ya sudah sekarang jam ini untuk paralon ini, jam ini pakai paralon. Sering di kampung gara-gara air itu bisa berantem. Bisa berantem. Wong kadang masing sebelah-sebelahannya ya saudara sendiri karena air itu loh bisa berantem. Masya Allah. Padahal airnya itu bukan miliknya ya. Milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu manusia itu kalau sudah kena sifat iri. Dialirin pakai itu plastik panjang. Iya. Itu selang plastik namanya. Betul ya. Awalnya paralon dari kecilnya, kalau kesananya pakai selang plastik itu. Banyak tempat waktu. Bener. Itu zaman kecil saya masih sedikit yang kayak gitu, rawan dirusak orang karena iri itu. Nggak taunya jebol, dibelah sama pisau. Karena tahu kalau pakai itu lahannya subur, yang lain enggak, gitu kan, macam-macam lah. Dan itu suasana pertanian. Untung dulu pernah di kampung ya. Kalau enggak mikir ini bab apa itu pertanian. Jadi selain disiapkan lahan juga disiapkan sumber pengairan. Jadi kalau konteks persiapan lahan untuk pertanian ini digunakan konteks yang lain, ya manusia itu selain mempersiapkan lahan, sarana juga menyiapkan untuk sumber menghidupkan sarana itu. Ya, kayak musola ini sarana. Bagaimana sumber untuk mengelolanya? Ada uang kas, ada iuran, itu kan namanya sumber. Orang bikin lembaga pendidikan berarti dia harus memikirkan sumber ekonomi dari lembaga tersebut, karena biar supaya mandiri, sehingga mungkin ada koperasi, ada pertokoan, ada perbisnisan. Kalau enggak ya nanti tidak mandiri, nunggu tada hujan, nunggu kalau dikasih orang, nunggu proposal kan itu. Ya, kalau nunggu musiman, kalau enggak ya enggak bisa, lembaga itu enggak berjalan. Itu yang perlu disiapkan. Ini dalam konteks yang lain ya. Tapi dalam dunia pertanian itu bisa dipakai ibroh apapun, dipakai ibroh apapun. Nah, mengenai hasil itu urusan Allah, tapi mengenai ikhtiar itu harus maksimal. Oke, selanjutnya fa'in kafa mongko lamun nyukupiha ing ard atau mazroah, hanya ing mazroah yaitu lahan, ya lahan pertanian. Apa al matar hujan al muqtadu kang den biasakake. Maksudnya lahan itu cukup, kebiasaannya cukup dengan hujan, tidak perlu dengan ngebor, tidak perlu dengan pengairan yang lain. Lam yahtaji mongko ora butuh kono sapa muhyi litartibil ma'i maring ngelekake air alas sahihi ing atase dawuh kang sahih. Tadi syaratnya kan harus dikelola lahannya, disiapkan dari mana sumber airnya. Tapi kalau misalkan lahan itu sudah cukup dengan air hujan, maka menurut dawuh yang sahih tidak perlu untuk syarat tadi tidak perlu untuk menyiapkan
pengairannya. Nggak perlu disiapkan itu. Jadi itu syarat untuk mengelola bumi yang tidak dikelola orang lain atau tidak bertuan. Dan kalau misalkan untuk lahan berarti harus disiapkan segala sesuatunya terkait dengan lahan itu, pengelolaan lahannya, pengairannya dan seterusnya. Wa in arada lamun ngarepake kono sapa al muhyi orang yang membuka lahan, ahya al mawati ing menghidupkan bumi kang mati, bustanan ing gawe kebon, tadi ladang itu coro kampung ya apa namanya sawah, bustanan kebon. Fayajma'u mongko ngumpulake kono sopol al muhyi at-turaba ing tanah, wa tahwitalan pager haulal ardil bustani ing dalem kiwa tengene atau sekelilingnya bumi yang dijadikan kebon. Injarat senajan injarat lamun berlaku bihi kelawan tahwid apa adatun umumi atau kebiasaannya. Jadi kalau kebon berarti selain mengelola lahannya, tanahnya yang perlu digunakan untuk bercocok tanam. Di kebun itu biasanya kan umumnya jagung dan lain sebagainya, itu mungkin ubi-ubian dan sebagainya. Maka yang perlu disiapkan selain mengelola tanahnya juga membuat pagar. Itu pun kalau pagar tersebut umum di sekitarnya.